wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah belajar bersama meskipun posisinya dalam COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu tetap dalam lindungannya. Jumpa lagi dengan saya Kak Nabila. Di sini kita akan belajar tentang salah satu sifat dari akhlakul karimah, yakni jujur. Sobat muslim, kata jujur memang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Apa sih itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara ucapan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran memang sangat erat hubungannya dengan hati nurani. Apa sih itu hati nurani? Hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Jadi hati nurani yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan kejujuran. Namun, terkadang kita enggan mengikuti kata hati nurani kita. Ketika kita tidak mengikuti kata hati nurani kita, itulah yang disebut dengan dusta. Karena apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya, salah satunya yaitu mengapa sih kita itu harus jujur? Mengapa? Jujur itu penting, jujur itu adalah sebuah pengorbanan, dan seseorang yang berani jujur itu adalah seorang yang hebat tentunya. Jadi kita hidup di dalam lingkungan masyarakat. Ketika kita ingin memiliki masyarakat yang tentram dan damai, kita juga harus menanamkan sifat jujur di dalam jiwa kita. Jadi karena kunci dari kesejahteraan adalah sebuah kejujuran, seperti sabda Nabi Rasulullah SAW. An Abdillahi bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati, rawahu Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis rawahu Bukhari. Jadi sebagai seorang muslimah, kita harus menanamkan sifat jujur dalam diri kita agar diri kita menjadi aman, damai, dan tentram dalam masyarakat maupun hidup di akhirat nanti. Kakak mempunyai video, mari kita mulai bersama-sama. Kisah dari seorang anak penjual tisu di jalanan. Ia bernama Budi. Di umurnya yang masih kanak-kanak itu, dia sudah membanting tulangnya untuk menghidupi dirinya. Dia menjajakan tisunya di sekelilingnya, di jalanan, dan di orang sekitarnya. Hidupnya malang sekali. Seketika itu, ia melihat dompet orang terjatuh. Sebenarnya ia ingin mengembalikan, tapi tidak tahu pemilik dompet itu pergi kemana. Akhirnya dia menyimpan dompet itu. Dan pada suatu pagi dia datang ke sebuah tempat penjual toko sepatu. Dia ingin memakai uang yang hilang itu untuk membeli sepatu yang ia inginkan. Tapi ia teringat pesan dari ibundanya bahwa ia harus bersikap jujur dimanapun dia berada. Maka ia mengurungkan niatnya itu. Di suatu malam yang gelap, di tempat gubuknya yang sempit itu, dia bimbang ingin mengembalikan uang tersebut atau ingin memakainya. Tapi dia selalu ingat pesan ibunya, teringat-ingat pesan ibunya untuk selalu bersikap jujur dimanapun dia berada. Di suatu pagi dia pergi ke warung untuk membeli sebuah makanan dengan uang itu. Kamu janji sama ibu. Tapi lagi-lagi dia ingat pesan ibunya. Jadi bang. Dan akhirnya dia mengurungkan niatnya lagi. Dia mengembalikan uang itu ke dompetnya lagi, tidak ingin memakai uang itu. Sebagi harinya, dia pergi ke tempat dompet itu terjatuh. Dia berharap pemilik dompet itu ada di
situ. Tapi ternyata pemilik dompet itu tidak ada di tempat itu. Lalu si Budi tetap mencarinya hingga dia bertemu dengan Masih temannya disimpan yang aja ingin Bu mengambil duitnya. dompet itu darinya. Kalau nggak mau ya buat aku aja lah sini. Enggak, Udah, buat aku aja lah sini ah. jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Memberikan dompet itu kepada temannya. Am. Lalu dia Ini bertemu dompetnya, sama Om. pemilik dompet itu dan memberikan dompet itu kepada sang pemiliknya. Awalnya si pemilik itu sempat marah, tapi setelah dia mengecek isi dalam dompetnya yang tidak kurang serupiah pun, Namamu akhirnya siapa? dia berterima kasih kepada Budi, Om. Budi. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Di suatu tempat seketika itu, sang pemilik dompet menemui Budi di sebuah toko sepatu. Dia melihat sepatu yang ia ingin miliki. Lalu, sang pemilik dompet itu membelikannya dan memberikan pendidikan kepada Budi hingga dia sarjana. Sang pemilik dompet yang penuh hati bijaksana tersebut datang saat Budi sedang lulus sarjana. Akhirnya, sang pemilik dompet itu bangga karena Budi sang inspirasi kita sebagai umat muslimah dimanapun kita berada dan dimanapun dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita harus tetap menjaga, harus tetap melakukan kejujuran. Jadi kuncinya yaitu kejujuran adalah kunci dari kesuksesan dunia dan akhirat. Itu saja pembelajaran di video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat membuat video yang bermanfaat lagi di kemudian hari. Saya Nabila Aziza Nikma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.